memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan. Di masa-masa sulit ini, kita nyanyikan, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Ya. Pemeliharaan Tuhan tetap ada pada kita semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Jikalau sampai saat ini kami masih tetap berada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, di dalam anugerah-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat semua yang Kau berikan kepada kami sekalian, terutama sidang jemaat-Mu di Gang Mandor, GBS Immanuel. Tuhan, Engkau cukupkan segala keperluan anak-anak-Mu, domba-domba-Mu. Kau berikan selalu rumput yang hijau Tuhan kepada domba-domba-Mu Tuhan. Zaman sedang sulit di mana penyakit virus corona melanda Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, tetapi mari Tuhan Engkau mau jaga kami sekalian Tuhan. Oh, jangan biarkan kami mencobai Engkau Tuhan, tetapi lindungi kami Tuhan, dan kami selalu berjaga-jaga Tuhan, mengikuti saran-saran pemerintah Tuhan. Mari Tuhan Engkau mau pimpin ibadah kami sebentar ini Tuhan, bila sebentar kami akan beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Pakai kami semua Tuhan, supaya dengan lidah bibir kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami semua, dan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan Biar Bumi Akan Berlalu. Semua yang difirmankan
saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la la la, ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Kita perlu firman Tuhan untuk masa-masa ini, saat-saat ini, di mana firman Tuhan itu akan menguatkan kita, memberi pelajaran kepada kita supaya kita mengerti. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Ya, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, meskipun kita sedikit, tidak banyak, tetapi mari kita mau tetap berada di dalam ajaran firman Tuhan yang benar-benar. Ya, kita mau tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirman Tuhan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, biar nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan kepada kami, supaya kami mengerti apa mau-Mu di dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit ini, kami masih boleh tetap berbakti, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, Engkau mau berkati telinga dan hati-hati kami yang mendengar Tuhan. Juga sucikan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti tambah hari, tambah mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Sidang jemaat-Mu di Yesus Immanuel. Terima kasih Tuhan. Berfirman, pakai hamba-Mu, urapi lidah bibirnya, supaya setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya bukan menurut kehendaknya sendiri, tetapi Roh-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin melanjutkan apa yang 2 minggu lalu yang saya berikan, bahwa kita harus mungkin mulai menyicil atau mulai menambah satu persatu apa yang kurang
khususnya di dalam gereja kita, yang sebenarnya buat saya itu harus menjadi salah satu concern khusus, yaitu doktrin kekristenan yang benar gitu ya. Pilar-pilarnya lah setidak-tidaknya. Contohnya Tritunggal, keselamatan, kristologi, pneumatologi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sering kali kita mendengar informasi-informasi dari luar. Kalau kita nggak pernah dididik yang asli yang mana, pada saat dapat informasi yang nggak asli, kita nggak akan tahu gitu. Nah, maka dari itu kita akan pelajari sedikit-sedikit apa keaslian atau bagaimana sih bapak-bapak gereja dari sejarah ke sejarah, dari zaman ke zaman Tuhan berkarya untuk menentukan doktrin yang tepat, untuk menentukan doktrin yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi satu fondasi yang ditentukan, menjadi fondasi kekristenan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita mau pelajari sama-sama. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Saya mau sedikit mundur ya sebelum saya mau masuk ke bahan yang saya akan bahas. Apa yang membuat sampai akhirnya bangsa Israel menyalibkan Kristus? Ya, kemarin kita sempat merayakan Paskah, Jumat Agung Paskah gitu ya. Nah, apa yang membuat sampai akhirnya bangsa Israel itu menyalibkan Kristus, dan Petrus pun menghardik Tuhan Yesus untuk bilang kiranya Allah menjauhkan itu dan lain sebagainya. Nah, kita kan coba pelajari itu dulu. Kenapa? Karena seringkali orang tuh di dalam kekristenan suka malas untuk belajar doktrin atau suka nggak tertarik untuk belajar firman Tuhan. Karena kenapa? Karena menurut mereka survei, kemarin saya sempat ada satu menjalankan satu survei. Apa yang membuat orang itu nggak mau ke gereja lagi? Apa yang membuat orang itu jadi nggak tertarik ke gereja? Salah satunya adalah sibuk dengan dirinya sendiri. Yang kedua, gereja itu nggak menarik. Gereja itu enggak mengisi apa yang diperlukan. Gereja itu enggak menjawab kebutuhannya. Gereja itu enggak apalagi ya. Gereja tuh enggak apa ya maksudnya, keinginannya itu tidak terjawab oleh dan tidak terpenuhi oleh gereja. Jadi buat apa lagi dia ke gereja gitu. Nah, itu yang membuat jadi akhirnya orang-orang sebagian nggak mau ke gereja gitu. Nah, salah satu di dalam diri manusia yang membuat manusia bisa survive dan ciri orang berdosa itu adalah kan yang kemarin saya pernah bilang, fokusnya ke dalam diri sendiri, fokusnya ke dalam diri manusianya. Saya mau, saya ingin, saya ini, saya ini. Apa yang membuat saya kecewa? Karena kamu tidak melakukan seperti yang saya mau. Kenapa kamu mengecewakan saya padahal saya harap semua tentang saya, semua tentang saya, semua tentang saya. Dan di dalam sejarahnya pun Adam dan Hawa itu mengambil buah karena ingin menjadi seperti Allah, memiliki kemauannya sendiri yang padahal kemauannya sendiri itu sama dengan kemauannya setan. Atau tipu dayanya setan gitu. Maka kita harus curigai kita harus curigai apakah kemauan kita benar-benar kemauan Tuhan atau kemauan kita sama dengan kemauannya setan. Nah, itu kita mesti pikirin. Jangan sampai akhirnya yang kita pikirin itu semua tentang kita. Dan bahkan celakanya, nah ini dia. Kita mau coba buka sedikit ya sebelum kita masuk ke materi. Kita buka di Matius 16 deh. Kita buka di Matius 16 ayat 21. Nah, ini kisah cerita tentang Petrus menghardik Yesus. Matius 16 ayat 21. Oh ya, saya minta Bapak Ibu juga mempersiapkan Alkitab yang buku ya Bapak Ibu. Karena kalau handphone suka mengganggu. Ntar ada WA atau apa, jadi nggak fokus. Ya. Matius 16 ayat 21 sampai 22. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu ia dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya,
Tuhan kiranya Allah menjauhkan itu. Dan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah, kita simpan ini dulu, saya akan sedikit memberikan satu landasannya. Apa yang membuat orang Israel tidak mempercayai Kristus itu sebagai Mesias? Karena dia punya benaknya sendiri terhadap Mesias apa, lalu dia pikir Mesias itu seperti apa. Mesias yang dia pikir di zaman itu, yang akhirnya dia memilih untuk Yesus disalib, dan banyak sekali yang mengkucilkan Yesus. Kalau kamu Mesias, buktikan. Kalau kamu benar-benar Mesias, turun dari salib, dan lain sebagainya. Nah, konsep Mesias yang dia pahami, yang mereka pahami itu adalah Mesias yang tidak menderita, Mesias yang superhero, Mesias yang tidak ada kelemahannya, Mesias yang membebaskan dia dari bangsa jajahan gitu, dan lain sebagainya. Sehingga dia punya konsepnya sendiri, tetapi aslinya nggak seperti itu. Sama seperti misalnya begini, saya menceritakan papi saya seperti apa, tapi Bapak Ibu bisa tahu papi saya ya dari papi saya, nggak dari saya. Mungkin sedikit informasi dari saya bisa, tetapi informasi dari saya itu bisa jadi salah. Karena kenapa? Itu menurut interpretasi saya. Menurut saya, papi saya begini. Tetapi Bapak Ibu ingin tahu papi saya, ya Bapak Ibu harus tahu dari papi saya sendiri. Itu yang paling cengli lah, itu paling benar seperti itu. Nah, orang Israel itu memikirkan Yesus seperti apa menurut pikirannya. Memikirkan Mesias seperti apa menurut pikirannya. Sehingga pada saat Mesias datang dan menyampaikan Mesias seperti apa, itu nggak seperti apa yang dipikirannya. Lalu pertanyaannya, Mesias yang benar itu Mesias yang dipikirannya, atau Mesias yang menyatakan Mesias yang sesungguhnya Mesias menyatakan diri? Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Apakah kekristenan yang kita pahami itu benar-benar kekristenan yang sesungguhnya, atau kekristenan yang cuma di benak kita? Nah, ini yang pelan-pelan kita akan mau coba copotin satu-satu. Istilah kalau salah masang kancing tuh ya pelan-pelan kita buka satu-satu sampai akhirnya kita pasang kancing lagi gitu ya. Sampai benar, kan suka ada yang nyimpang itu kancingnya terbalik gitu. Nah, ini dia, kita akan coba perlahan-lahan untuk benahi ya. Karena seperti yang kemarin Emon pernah bilang, kalau misalnya satu bangunan fondasinya bermasalah, itu nggak bisa fondasinya dicabut dimasukin baru, nggak, mesti dibongkar satu-satu. Sampai akhirnya fondasi berdiri baru, lalu bisa didirikan bangunan yang benar gitu. Kalau nggak berantakan. Nah, lalu apa sih yang membuat sampai akhirnya Petrus itu tidak mendengar seluruh perkataan daripada Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus lagi bilang ini, saya akan menderita, mati, lalu dibangkitkan. Tetapi kenapa Petrus menarik Tuhan ke samping dan menegur dia dan bilang kiranya itu jangan terjadi? Saya rasa Petrus punya agendanya sendiri, punya keinginannya sendiri, punya motivasinya sendiri mengikuti Yesus. Karena sebelumnya itu ada sedikit diskusi. Kira-kira ini nanti pada saat kerajaan dibangkitkan, yang duduk di samping kiri kanan siapa, kan gitu. Nah, berarti mereka punya agenda sendiri untuk menjadi gubernur kah, untuk menjadi panglima kah, untuk menjadi tangan kanan, tangan kiri, dan lain sebagainya gitu ya, pada saat Yesus menjadi raja yang menurut mereka Mesias akan menjadi raja gitu. Nah, pada saat Yesus menyatakan bahwa dia akan mati, itu semua harapannya luluh lantah, Bapak Ibu. Sama seperti kayak anak kecil ya, ayo ikut papi, kemana? Kesini. Pikirnya tuh mau dapat sesuatu gitu, tapi ternyata diajak ke tempat yang malah nggak seperti ekspektasi dia, itu kecewa pasti. Dan apapun yang dikatakan papinya itu nggak akan bisa masuk ke otaknya. Karena kenapa? Saya ke sana ingin saya dikerjakan, tapi kan ke sana ternyata enggak. Nah, ini seringkali pada saat kita datang kepada Yesus atau memahami kekristenan, jika kita punya agenda sendiri, itu celaka Bapak Ibu. Yang namanya pertobatan itu agenda-agenda semua diredefinisi ulang. Bahagia, kecewa, sedih, duka, sukacita itu didefinisi ulang. Kalau kita mau bertobat, bahagia itu apa sih? Di Matius 5 dijelasin, bahagia itu ini. Semua kontradiktif, semua tuh seolah-olah nggak seperti bahagia yang kita mau. Bahagia yang kita mau apa ya? Punya rumah banyak, nggak susah, di sana disuruh miskin. Ini hal yang sebenarnya mulai sedikit dipahami tentang apa itu pertobatan dan mengikuti Yesus. Semua konsepnya itu dirubah. Nah, pada saat Yesus bilang bahwa dia akan mati, lalu Petrus menarik dia. Nah, ini dia Bapak Ibu.
Kecelakaan orang kalau misalnya ikut Kristus atau kekristenan datang dengan punya agenda sendiri, dia akan menggunakan nama Tuhan dan menyuruh Tuhan. Ini yang celaka. Sama seperti Petrus di waktu itu. Petrus masih punya pikirannya sendiri, lalu Tuhan menyatakan sesuatu yang menderita, yang harusnya kamu dianugerahkan bukan saja percaya tapi juga menderita, dia nggak bisa terima. Nah, seperti di ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, oke, kiranya Allah, nah ini dia ngomong sama Tuhan untuk menyuruh Tuhan menggunakan nama Tuhan melakukan apa yang diinginkan. Nah, itu celaka Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menjauhkan itu, supaya apa? Kalau lu nggak mati, gue bisa jadi Perdana Menteri. Tuhan, tolong saya supaya saya begini. Ini adalah salah satu ciri orang yang belum mengerti agenda Tuhan di dalam kehidupan. Kita harus belajar sama-sama mengerti agenda Tuhan di dalam kehidupan itu apa. Bukan menyuruh Tuhan menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan kita. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang datang ke dalam Tuhan, memiliki agendanya dan nggak mengerti tentang agendanya Tuhan. Bapak Ibu, yuk kita coba koreksi. Ini dia yang membuat sampai akhirnya saya harus berusaha untuk mengajarkan dari anak-anak SMP, SMA, saya mau coba turun lagi ke anak SD untuk mengajarkan doktrin yang benar, sehingga dalam kelimpahan dan keutuhan doktrin yang benar, saya harus bisa mengerti bahwa kalau Tuhan udah mati buat kita, masakah kita masih membawa agenda kita untuk Tuhan turuti lagi? Nah, ini kita akan coba cicil ya satu-satu. Maka Bapak Ibu, yuk kita sama-sama sebelum kita masuk ke dalam ajaran Tritunggal yang berhubungan dengan keselamatan yang 2 minggu lalu ya saya sampaikan, untuk kita sama-sama melepaskan segala konsep atau agenda kita di dalam kekristenan untuk Tuhan coba ajari saya untuk saya mau melepaskan semua konsep tentang kekristenan yang mungkin salah, yang mungkin tidak tepat. Jadi janganlah kita menjadi Petrus yang dulu, yang menyuruh Tuhan menggunakan nama Tuhan untuk kepentingannya, dan itu celaka Bapak Ibu. Nggak boleh. Dan masalahnya lagi, selain daripada itu, di ayat sebelumnya, di ayat 21, itu Petrus nggak ngedengar Tuhan loh. Tuhan bilang akan menderita, yang dia lihat adalah agenda dia dipukul dan akhirnya berantakan, tetapi dia nggak melihat bahwa Yesus akan bangkit. Karena pada saat dia bangkit, lalu Maria menghampiri bahwa Yesus bangkit, mereka semua kaget. Seolah-olah bukan ada satu hal yang ditunggu-tunggu, satu hal yang dinanti-nanti, tapi ada satu hal yang terkejut, kayak lupa pernyataan Tuhan di saat ini gitu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Di dalam kasih anugerah Tuhan sabar menantikan kita, tapi kita harus terus-menerus belajar sampai akhirnya ada satu bukti yang Tuhan kasih, bukan dalam hal fenomena, tetapi dalam hal Alkitab atau pernyataan kebenaran, sehingga konsep kita dirubahkan oleh Tuhan. Maka kalau kita punya konsep yang salah dan membawa konsep itu kepada Tuhan dan minta di-ACC sama Tuhan untuk menyuruh Tuhan di dalam nama Tuhan, kita nggak bisa dengar perintah Tuhan atau agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jadi bisa buta. Nah, itu yang kita mau untuk waspadai dan kita mau coba sama-sama belajar. Baik, sekarang kita mau berdoa lagi terlebih dulu untuk masuk ke dalam doktrin yang saya akan mau coba bawakan. Dan ini baru pendahuluan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan, ampuni dosa salah kami ya Bapa. Dalam keadaan ini mungkin kami terlalu nyaman di rumah sehingga kami tidak berpakaian pantas. Atau mungkin kami terlalu sibuk juga pada saat mendengar firman Tuhan dengan sikap yang tidak pantas. Juga online juga kami mohon ampun Bapa. Biarlah kami belajar bahwa beribadah kepadamu itu adalah satu hal yang terhormat, satu hal undangan yang bisa dikatakan terbatas, tetapi sangat agung. Tolonglah kami ya Bapak untuk kami menghargai itu. Dan juga kiranya ya Bapak kami mohon pertolongan dan anugerah-Mu bagi kami. Kami mau bawa pikiran hati kami untuk Engkau redefinisi ulang, Engkau ubah semua konsep-konsep yang salah, untuk kami bisa mau belajar, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau katakan, dan kami bisa mengingatnya, dan kami bisa menjalankan agendanya Tuhan, bukan agendanya kami.
Kiranya Tuhan Kau lepaskan agenda kami satu persatu untuk kami bisa menerima agenda Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita mau memulai membahas tentang satu permasalahan yang cukup menjadi fondasi kekristenan, yaitu tentang Tritunggal atau konsep ketrinitasan Allah, konsep 3 tapi 1, 1 tapi 3 itu ya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu buku-buku tentang Tritunggal yang sangat bagus dan yang benar ya. Terutama kita harus juga bisa menyelidiki toko buku yang mana. Jangan sampai kita salah juga memilih buku yang tepat gitu ya. Jangan sampai juga kita salah. Karena kenapa? Karena saya menangani ada banyak. Nah, ini penting nih bagi Bapak Ibu semua yang punya anak ya. Perhatikan. Ada banyak saksi-saksi Yehova yang sebenarnya sudah masuk ke SD, SMP, SMA, dan itu sudah terdidik untuk mulai belajar penginjilan menurut mereka. Karena ada banyak anak-anak yang nanya ke saya, kok Pak, Kak, ini saya diajak untuk saksi Yehova bla bla bla, menurut Koko gimana sih yang benar gimana gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Kalau kita nggak ngerti mana yang asli, kita nggak ngerti mana yang benar, sungguh-sungguh benar, kita akan bisa terlewat, dan terutama anak bapak ibu. Anak bapak ibu itu harus dipantau ya. Kalau anak bapak ibu sampai akhirnya menyimpang, itu dosa bapak ibu loh. Tanggung jawab bapak ibu sebagai orang tua yang harus bisa mendidik. Maka sebenarnya kita harus sama-sama belajar, bergandengan tangan, memiliki satu gereja, komunitas yang sehat, ajaran yang sehat, sehingga kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Dan belajar untuk bisa berapologetik atau bertanya jawab terhadap satu doktrin, sehingga kita menguasai pada saat diserang, kita bisa menjawab dengan benar. Nah, kita akan masuk ke dalam Tritunggal. Kita akan coba buka dulu di dalam Kejadian 1. Ayat yang pertama dan kedua sampai ketiga ya, sampai ketiga. Oke. Saya akan coba kasih landasan-landasan dasarnya saja ya Bapak Ibu ya, supaya nanti perlahan-lahan baru kita akan tambah-tambah lagi. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Perhatikan perkataannya, saya akan kasih clue-nya. Banyak yang bilang, gini ya Bapak Ibu, banyak yang bilang, aduh Kristen nggak ada tuh tulisan di Alkitab Tritunggal. Nah, kita akan buktikan. Memang di dalam Alkitab nggak ada tertulis Tritunggal, tuh nggak ada. Tapi di sini kita akan coba melihat bahwa ada unsur itu. Yang pertama ya kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang dalam permukaan air. Nah, yang ketiga, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Nah, ada tiga. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, sebenarnya di dalam Kejadian awal itu sudah ditunjukkan cukup jelas bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Lalu di dalam ayat yang 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kata kita ini adalah kata jamak. Kata jamak yang sebenarnya bukan aku sendiri secara tunggal, tetapi kita. Nah, di dalam Alkitab juga tertulis bahwa Allah itu Esa. Esa di dalam bahasa Ibraninya itu diambil kata ekhad, bukannya yakit. Ekhad itu adalah satu ketunggalan, tetapi satu keutuhan. Tapi kalau yakit itu satu tunggal. Nah, ini adalah satu gambaran yang sangat jelas. Harusnya kita bisa pahami bahwa ketritunggalan Allah itu sudah ada di dalam kitab Kejadian. Nah, ini seringkali dijadikan permasalahan karena salah konsep berpikir. Seperti apa? Begini. Allah itu kan yang namanya Esa ya satu. Ya satu tuh satu. Nggak bisa 1 tambah 1 tambah 1, 3. Tetapi kalau kita coba mau pelajari ya 1 tambah 1 tambah 1, 3. Bisa jadi kalau masih kelas 1. Tapi kalau naik kelas jadi bisa 1 kali 1 kali 1 jadi tetap 1. Nah, ini yang sebenarnya kita mau coba memahami konsep berpikirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita menggunakan ukuran kita, pakaian kita itu kepada Tuhan. Kalau 1, ya itu 1. Tuhan 1, ya 1. Seolah-olah kita lemparkan ukuran kita supaya Tuhan pakai, dan itu yang logis.
Bapak Ibu, kita nggak bisa begitu. Sama seperti kita melihat kalau kucing kawin di depan pagar atau di atas genteng itu nggak masalah. Itu ukurannya kucing. Tapi kalau orang kawin di atas genteng itu masalah. Karena kenapa? Ukurannya beda. Kita nggak bisa samain. Apalagi ukurannya Tuhan. Sekarang kita diciptakan oleh Tuhan dengan dimensi kita. Dimensinya kita kan, kita bisa memahami 1 dimensi, 2 dimensi, dan kita hidup di dalam 3 dimensi, di mana ada ruang dan waktu. Tetapi dimensi Tuhan apa sih? Apakah 4, 5, 6, 7, 8? Enggak. Dimensi Tuhan adalah dimensi yang tidak terbatas. Kalau kita bisa mengerti dimensi yang di bawah kita, dimensi 2 dimensi, seperti kartun, kita bisa bikin menulis. 1 dimensi juga kita bisa mengerti. Tetapi pada saat kita memahami 4 dimensi, 5 dimensi, kita nggak ngerti. Yang sangat mudah dipahami adalah dari atas turun ke bawah. Nah, ini dia adalah salah satu gambaran juga bahwa Tuhan yang turun yang bisa mengerti. Nggak mungkin kita yang naik ke atas. Nah, ini yang sebenarnya kita mau coba pahami, bahwa ketritunggalan Allah itu adalah dimensi di luar daripada dimensi kita. Nah, ini yang dinamakan suprarasional, di atas daripada dimensi kita. Sehingga memahami Allah secara utuh sampai kapanpun nggak akan bisa. Tetapi kita diberikan penyataan sedikit untuk mengerti tentang ketritunggalan Allah dari apa yang dinyatakan. Sama seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak bahwa di rumah saya ini ada apa? Bapak Ibu nggak akan tahu kalau saya nggak kasih tahu. Bapak Ibu nggak akan tahu kalau Bapak Ibu nggak saya ajak ke sini. Bapak Ibu nggak akan bisa mengerti kalau misalnya Bapak Ibu nggak datang ke sini. Bapak Ibu mau datang ke sini pun kalau saya nggak kasih tahu alamatnya, Bapak Ibu akan nyasar. Nah, maka dari itu sebenarnya ada konsep di mana penyataan. Bapak Ibu akan mengerti apa di kantong saya kalau saya kasih tahu. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat saya itu kalau cuman sebatas frame ini. Kalau Bapak Ibu benar-benar mau lihat saya secara utuh, saya harus menyatakan diri menghampiri Bapak Ibu ke rumah. Di depan mata Bapak Ibu barulah Bapak Ibu bisa lihat. Nah, begitu juga di dalam kekristenan, Tuhan hanya sedikit menyatakan diri kepada kita sehingga kita bisa tahu sedikit, sebagian kecil dari yang Tuhan nyatakan. Begitu juga seperti saya menyatakan sedikit apa yang saya ingin nyatakan gitu. Nah, itu dia yang sebenarnya kita coba mengerti tentang ketritunggalan Allah. Nah, bukti lain lagi di Yohanes 1. Nah, ini sering digunakan juga untuk pemahaman tentang kristologi juga. Yohanes 1. Kalau saksi Yehova itu memahami bahwa Yesus itu adalah ciptaan, Yesus itu di bawah Allah Bapa, derajatnya lebih rendah. Tritunggal yang benar yang Kristen pegang itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah sejajar. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, hierarkinya itu sama. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sama. Cuma pengenaan pribadinya aja yang dipisah, nama pribadinya. Tapi semuanya sama. Jadi nggak bisa bilang bahwa Allah Anak lebih rendah daripada Allah Bapa, nggak bisa. Pada saat dinyatakan bahwa Allah Anak lebih rendah daripada Allah Bapa, masuknya bidat. Nah, ini yang suka, ini ada kalimat bagus gini Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen zaman sekarang tidak mempelajari sejarah, lalu kalau ada orang salah dikasih tahu sama yang belajar, langsung dibilang ini, wah menghakimi. Enggak begitu ya Bapak Ibu. Belajarlah. Karena ternyata di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja, itu banyak banget yang salah, sampai akhirnya ada kategori-kategori salah, kategori-kategori bidat. Jika ke situ ya bidat, jika tidak ini ya salah. Nah, lalu ada orang yang masuk ke situ, kita bilang bidat, itu bukan penghakiman, itu adalah sejarah yang lama pernah ada, cuma dikasih tahu ulang. Nah, cuman banyak orang Kristen yang nggak belajar tentang sejarah bapak-bapak gereja, sehingga sekarang tuh udah zamannya kayak seolah-olah, udahlah, kita jangan menghakimi. Nggak bisa Bapak Ibu. Kristus, Tuhan, datang, itu banyak menghakimi banyak orang. Seperti ahli Taurat pun dihakimi sama dia. Wah, ular bludak, kuburan gitu dibilangnya. Ngaco gitu. Tapi ada juga sisi lain yang baik yang dibilang bahwa ikuti ajarannya, tetapi jangan lihat kelakuannya. Nah, ini juga kita pelajari ya perlahan-lahan. Ada layer-layer itu ya, garis-garis itu. Kita buka di Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, ini adalah satu penggambaran kesejajaran. Lalu ada juga yang bilang bahwa Roh Kudusnya di mana? Nah, sekarang saya mau pahami dulu gini. Ada yang pernah bilang bahwa Allah Bapa itu mencipta,
Allah Anak itu menebus, Allah Roh Kudus itu menjadi penolong atau penghibur, mewahyukan kepada kita, menganugerahkan kepada kita iman dan lain sebagainya. Tapi ternyata juga di dalam Alkitab ada dikatakan bahwa Roh Kudus itu juga mencipta. Kalau di kitab Kejadian kita lihat bahwa Allah Bapa mencipta, ceritanya kan gitu ya. Allah berfirman, Allah berfirman. Lalu kalau di dalam Yohanes, di dalam Yohanes segala sesuatu jadi olehnya, yaitu firman, dan tidak ada yang jadi tanpa dijadikan oleh dia. Berarti Allah Anak juga mencipta. Nah, begitu juga di dalam Ayub. Kita bisa coba buka Ayub. Ini dikatakan bahwa Roh Allah itu juga mencipta. Ayub 33 ayat 4. Ini bukan eksplisit ya, tapi maksudnya sedikit banget ya. Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku. Nah, ini adalah satu bentuk kata cipta, di mana Roh Allah itu juga ikut mencipta. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa mereka bertiga, kalimatnya mereka, enggak, dia bertiga, Tuhan dalam ketritunggalannya mencipta. Tapi juga Allah Tritunggal itu adalah Allah yang menebus. Nah, ini dia. Di minggu lalu saya telah bahas tentang permasalahan bukan minggu lalu, 2 minggu lalu ya, tentang permasalahan soteriologi ya, bahwa Allah itu menebus kita, bagaimana kita selamat di dalam ketritunggalannya Allah. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang berkarya dalam keselamatan. Allah Bapa mengutus Allah Anak mengutus Allah Roh Kudus itu menganugerahkan kepada kita melalui utusan dua ini, membangkitkan kita lahir baru sehingga kita bisa percaya kepada Allah Anak menjadi perantara kepada Allah Bapa. Mereka bertiga, Tuhan bertiga dalam arti ketunggalan Tuhan itu adalah Tuhan yang berkarya dalam keselamatan. Nah, di dalam konsep ketritunggalan Allah inilah yang sebenarnya kita harus pahami, nggak bisa pakai ukuran manusia menjadi nggak bisa kita pakai ukuran manusia menjadi ukuran Allah. Tapi yang benar adalah bagaimana kita memakai ukuran Allah untuk dikenakan ke dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat dan memahami secara konsep yang benar. Jadi kita nggak lagi salah menilai bahwa Allah itu seperti apa dan gimana. Karena banyak ya, kita percaya bahwa di tetangga kita tuh suka nyerang dalam arti, wah Allah lu tiga apa satu apa tiga. Nah, ini yang kita mesti coba pahami, menjadi satu kuda-kuda atau fondasi yang kuat dalam diri kita, bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal dalam keunikannya, karena nggak ada Allah yang kayak gitu. Allah yang benar-benar cuma itu ya gitu, itu doang gitu. Allah Tritunggal itu cuma ada di dalam Kristus, ada di dalam Bapa, ada di dalam Roh Kudus. Hanya itu. Dan itu nggak ada lagi Allah-Allah lain yang seperti itu. Nah, ini yang kita mau sama-sama coba dapatkan dan pelajari supaya kita bisa mengerti ya Bapak Ibu. Nah, hal itulah yang sebenarnya kita mau coba pahami. Walaupun sebenarnya ada banyak aspek lagi yang kita bisa dapatkan, tetapi saya pikir itu cukup buat kita berdiri. Sebenarnya ini lebih ke arah apologetik sih. Cuman karena kita nggak bisa tanya jawab, jadi buat saya ngerasa cukup. Sebenarnya ada banyak aspek lagi. Oh, kalau misalnya begini jawabnya gimana, begini jawabnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu bisa beli buku yang bagus tentang Tritunggal, itu ada di Momentum untuk bisa Bapak Ibu miliki. Banyak bisa lewat aplikasi atau Google ya, Bapak Ibu bisa search dan coba cari Tritunggal, buku Momentum apa, ntar Bapak Ibu bisa miliki dan Bapak Ibu bisa pelajari. Karena kenapa? Buktikanlah Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu benar-benar cinta dan sayang sama Tuhan, sama seperti Bapak Ibu ingin mengerti Tuhan itu seperti apa. Belajarlah buku itu. Nah, biasanya, ini sedikit aja ya saya kasih tambahan. Biasanya gimana sih caranya memahami bahwa ini adalah yang asli, bukan yang palsu, dan bahwa ini adalah Tuhan yang benar. Begini Bapak Ibu. Jika kamu tahu mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir, kamu dekat dengan kebenaran. Agama Samawi itu 3, yang terlahir berawal dari wahyu Tuhan kepada bangsa Israel, lalu turun kepada Kristen, lalu turun lagi kepada Muslim. Nah, tetapi ini kan kita mesti coba kaji. Nah, ini yang sebenarnya kita mau coba lihat. Lucunya, yang ini nggak percaya 3,
yang ini percaya 3, yang ini juga nggak percaya 3. Mana yang lebih asli? Nah, ini perlu diskusi panjang sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau misalnya waktu sudah bisa kita bisa ketemu, nanti kita akan buat kelas untuk kita bisa diskusi satu dengan yang lain, untuk kita makin dilengkapi lagi. Baik, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu limpah bagi kami. Sedikit yang kami bisa pelajari pada kesempatan kali ini, tapi biarlah ini menjadi fondasi bagi kami, sehingga kami bisa memahami betapa uniknya Tuhan, tidak ada duanya, hanya satu-satunya Allah yang demikian, sehingga kita bisa mengerti betapa agung dan mulianya Tuhan, dan kami bisa menyembah kepada Allah Tritunggal yang begitu esa. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami benar-benar memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tunggu ya sebentar ya. Saya baru teringat gini. Sebenarnya konsep Tritunggal itu sebenarnya keunggulannya apa sih? Keunggulannya gini, saya akan coba hubungkan dengan konsep soteriologinya ya. Bapak Ibu, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang dari kekal sampai kekal selalu bersama. Nggak pernah terpisah, memiliki relasi. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Fungsi manusia diciptakan itu adalah fungsi di mana seperti seorang manusia mencintai, dan akhirnya buah cintanya itu adalah satu bentuk supaya buah cinta itu menikmati cinta dari ayah ibunya. Nah, sehingga manusia diciptakan itu untuk supaya manusia menikmati relasi yang kekal di dalam Tritunggal. Tapi ternyata manusia gagal. Nah, ini dia Bapak Ibu. Manusia gagal, lalu diutuslah anak yang tunggal untuk ke dalam dunia, dan akhirnya sempat terpisah. Nah, ini sebenarnya ada khotbah bahan sendiri ya, tapi saya akan coba sedikit saat ini dulu ya. Pada saat terpisah daripada Allah Bapa, Yesus menyatakan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, ini adalah satu gambaran yang begitu sakit, begitu mengerikan, yang dari kekal sampai kekal nggak pernah terpisah. Tapi di dalam sejarah yang Tuhan ciptakan, Tuhan terpisah karena Bapa tidak bisa melihat dosa, anak memilih untuk menderita dan dianggap berdosa. Untuk apa? Untuk menebus umat-umatnya. Sampai akhirnya dia kembali lagi. Supaya apa? Supaya kita diajak memiliki relasi yang sama. Kalau misalnya kita bisa pahami Bapak Ibu, betapa mulianya relasi tersebut dirusak oleh karena pengorbanan kepada kita. Masakah kita masih mau hidup suka-suka kita? Ini yang jadi permasalahan. Yuk kita sama-sama belajar untuk menghayati lebih lagi betapa kudus berharganya relasi Tuhan dalam ketritunggalannya. Dia terpisah oleh karena kita supaya kita diajak ke sana. Nah, ini yang kita mau pelajari dan kita mau hayati, kita mau renungi selama seminggu ini dan tahun-tahun ke depan, dalam hari-hari ke depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengar, kita belajar pelan-pelan ya. Kita belajar pelan-pelan tentang Tritunggal ya. Kalau saudara merasa diberkati, terus belajar. Nanti juga kita akan adakan, saya lagi usahakan supaya tiap hari Rebo atau hari Selasa kita adakan PA ya. Nah, di situ kita bisa interaksi, bisa tanya jawab. Ya, sebelum kita akhiri, kita nyanyikan lagu Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku sangat baik, munyalah namamu. Ku tinggikan, ku
kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini sedikit kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tanamkan di dalam hati kami Tuhan, tanamkan di dalam pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh tumbuh dan mengeluarkan bunga dan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan beraktivitas Tuhan, meskipun di rumah saja, tetapi mari Tuhan, tangan pemeliharaan-Mu selalu menundungi kami dimanapun kami berada. Jaga kami daripada virus-virus Corona Tuhan, yang semakin hari semakin mengganas Tuhan di Indonesia ini. Mari Tuhan berikan kepada Presiden kami hikmat dan akal budi, takut akan Engkau, melayani kepada sesama Tuhan, kepada rakyatnya. Oh Tuhan, berikan kekuatan kepada Presiden kami Joko Widodo Tuhan, supaya dia mampu mengatasi semuanya ini. Berikan kemampuan, kesanggupan kepada Presiden kami Tuhan. Juga Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu di Indonesia ini. Berikan Tuhan pengertian. Jangan merasa beriman dan merasa hebat Tuhan untuk melakukan kumpul bersama-sama Tuhan. Tetapi apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah, yaitu wakil Engkau di bumi ini, Tuhan, biar kami menurutinya Tuhan. Memang Tuhan, secara manusia Tuhan, kami tidak nyaman atau tidak, rasanya nggak serak ibadah berpisah begini Tuhan dari rumah masing-masing. Tetapi ya Tuhan, keadaan sudah demikian mencekam Tuhan. Berikan kepada kami semua pengertian, kepada seluruh anak-anak-Mu, terutama gereja-gereja-Mu di Indonesia, supaya jangan bikin malu nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada seluruh perangkat-perangkat atau pejabat-pejabat Tuhan di bawah Presiden Joko Widodo, supaya mereka juga bersama-sama memberantas virus ini Tuhan. Bersatu hati, bersama-sama, dan bergotong royong untuk membasmi virus ini. Terima kasih Tuhan. Inilah domba-domba-Mu Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Minggu depan kami akan beribadah kembali. Mari Tuhan, Engkau mau jaga dan pelihara. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tetap memberkati apa yang bisa kami usahakan dari rumah ini Tuhan. Engkau memberkati dengan limpah Tuhan sidang jemaat-Mu, domba-domba-Mu, Hois Immanuel Tuhan yang ada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Tetap berkat-Mu melimpah Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Asal ada makan, ada pakaian, cukup, kami berterima kasih. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah dan bawalah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, menyertai hati dan pikiranmu dimanapun engkau berada, baik di rumah maupun di luar rumah. Terimalah dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, dan kasih kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima
bagi saudara-saudara sekalian, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.